Halo penonton gua tersayang, balik lagi dengan gua Bang Sabiru di podcast Namota. Makanya mikir dong. Gini sayangku. Ini apa sih panggil-panggil sayang gitu, kenal juga enggak gitu. Nggak apa-apa kan panggilan sayang itu buat semua orang gitu. Biar kita tuh merasa dicintai gitu loh gitu. Dan biar kita tuh ngerasa dihargai gitu kan, dipedulikan gitu loh. Oke, kali ini gue pengen ngebahas tentang, benar dulu, kalian pernah bertanya nggak sih kenapa sih kita tuh kadang kalau dalam hubungan jatuh cinta sama seseorang itu kayak main api gitu. Jadi baper, nah itu dia gitu. Ini sebenarnya pembahasannya luas, so kalian please sayangku gitu, kamu kalau misalnya kamu ngerasa kamu butuh tentang renungan ini, atau kamu pernah bertanya nggak sih kenapa sih aku tuh baper banget gitu kalau misalnya aku jatuh cinta sama seseorang, kenapa sih aku tuh ngerasa kayak akhirnya aku jadi nggak semangat kalau misalnya diabaikan sama pacarku atau sama suamiku atau sama istriku gitu kan. Kenapa sih rasanya dia kalau satu hari aja tanpa dia kayaknya sedih banget, atau misalnya kalau lagi patah hati tuh kayak yang hancur banget ya betul, jatuh cinta atau misalnya menyukai seseorang atau misalnya ada dalam hubungan percintaan atau apapun itu beda ya dengan hubungan pertemanan yang bisa mungkin bisa lebih mending levelnya, atau dengan orang tua ya, tapi tetap yang top tier ya gitu ya, yang paling tingginya itu jatuh cinta itu yang paling tingginya tuh, maksudnya sakit hatinya tuh yang paling tinggi itu ketika jatuh cinta gitu. Nah, kali ini gue mau membahas soal ini nih, sayangku. Jadi aku mau membahas kenapa sih gue jadi ya udah aku aja deh, jangan pakai gue kayaknya asing banget ya. Kali ini aku tuh mau membahas soal ini sayangku. Jadi kenapa sih pentingnya kita tuh balance ya dalam hubungan cinta itu. Kenapa pentingnya kita tuh balance ya, kita tuh seimbang. Dan kemudian kenapa sih pentingnya kita tuh menemukan orang yang tepat dalam jatuh cinta gitu. Namanya aja udah jatuh cinta, berarti kan agak-agak kesandung juga kan konsepnya gitu. Mau itu dicintai, mau itu mencintai gitu loh. Yap, betul banget. Pernah gak sih kalian bertanya gitu, kenapa sih sakit hatinya tuh edan banget gitu. Nah, emang sih banyak di luaran sana nasihat yang mengatakan bahwa kalau misalnya jatuh cinta tuh harus bisa tarik ulur, kalau jadi cowok tuh harus bisa maskulin gitu, kalau misalnya jadi cewek tuh harus bisa feminim gitu kan gitu. To be honest ya, jujur, itu semua nggak salah, tapi nasihat cinta yang ada di buku atau yang ada kita dapatkan dari teman kita itu nggak berlaku untuk setiap orang gitu loh. Jadi untuk menemukan orang yang tepat, walaupun mungkin nasihat cinta seperti itu yang kita temukan di internet, di sosmed, atau misal di YouTube, atau misal di buku, kalau kita datang ke toko buku gitu kan, jatuh cinta tuh harus begini, itu nggak semuanya tepat gitu. Tapi biasanya berguna gitu loh. Jadi dengerin aja gitu. Dengerin aja walaupun nggak semuanya harus diterapkan. Memang sih ada yang menjerumuskan kayak standar TikTok lah, standar IG lah, atau misalnya dan kayak gitu ya. Jadi menarik sih. Karena kalian juga pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya jatuh cinta sekarang tuh makin lama makin hambar gitu ya. Kenapa bisa hambar jatuh cinta sekarang? Karena udah instan, semuanya serba instan. Facebook, Instagram, WhatsApp. Dulu tuh yang namanya cinta tuh memang bener-bener dimasak dengan matang gitu, kayak pakai pos surat gitu kan. Ngirimnya kayaknya pakai surat lama gitu nungguinnya ya. Jadi ketika denger, jadi kadang-kadang nggak gampang juga gitu buat
berpindah pasangan gitu, kayak selingkuh lah apalah gitu, karena rasa cintanya tuh masih dijaga banget gitu. Kalau mau ketemu bisa harus pakai telegram dulu kayaknya, pakai kode Morse gitu, sandi Morse gitu, atau kirim surat gitu kan, gitu. Itu yang aku pengen tekankan sama kamu sayangku. Bahkan apalagi kalau jatuh cintanya nggak bersama dengan orang yang tepat gitu sayang. Jadi itu tuh sayang akan menyakiti kita gitu. Apalagi kalau yang misalnya panas dan dingin gitu kan. Makanya kita tuh diharapkan memang nasihat cinta yang mungkin paling manjur yang pernah keluar dari di luar sana adalah cintai diri sendiri dulu baru cintai orang lain gitu. Jadi kita nggak terlalu terikat gitu secara emosional terhadap orang lain gitu loh. Jadi kita punya benteng yang aku tuh di sini ingin kamu sayangku lebih sayang sama diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau kamu misalnya, bukan berarti kalau pasangan kita ribet tinggalin, ya nggak gitu konsepnya. Tapi lebih ke kayak kamu tuh tenang. Memang abis pacar aku juga nggak drama gitu. Dia tuh cowok aku tapi dia tuh suka bikin aku kesel ribet gitu. Nggak menuntut gender loh. Untuk tenang itu tidak harus cowok loh gitu. Cewek juga bisa tenang, kalem, stabil gitu kan, gitu. Dan jujur untuk jadi tenang memang nggak mudah. Semuanya belajar. Cintai diri sendiri itu semuanya belajar. Yang aku maksud cintai diri kamu sendiri sayangku lebih ke kayak, oh mungkin kalau ada yang dramatis kamu bisa lebih menanggapinya dengan senyum. Walaupun mungkin levelnya luar biasa menguji ya, kayak kamu baru tahu bahwa kamu ternyata diselingkuhin. Oh ini bikin kamu trauma banget gitu. Tapi bukannya kalau terus gimana dong Kak Biru kalau misalnya aku diselingkuhin, apakah aku harus senyum gitu? Ya nggak gitu juga. Jadi kita tenangnya itu dalam menghadapi banyak situasi itu disesuaikan. Level tenangnya itu harus gimana gitu. Mungkin kalau baru aja putus atau diselingkuhin kayak ya boleh lah agak sedikit dramatis, boleh lah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya sehari-hari yang harusnya kita nggak usah berantem kecil, ya udah, kalau kita nggak usah berantem ya nggak perlu berantem gitu. Tenang aja, dahulukan diri kamu sendiri, selalu dahulukan. Misal kamu suka make up gitu kan, nggak harus selalu cowok aku nggak ngerti aku make upan gitu, aku tuh cantik buat dia tahu gitu. Ya nggak harus gitu juga gitu. Kamu lihat deh ke cermin. Kamu lihat yang ada di cermin tuh adalah sosok yang paling sayang sama diri kamu sendiri gitu. Yang cintanya paling besar yaitu kamu sendiri gitu. Ini tuh tidak mengajarkan narsisistik ya, tapi lebih kepada self appreciate aja. Jadi kita menghargai diri kita sendiri gitu. Terus kalau aku contohnya, kalau Kak Biru gimana sayangnya sama diri sendiri? Aku kayak suka naik motor malam-malam, terus aku menikmati pemandangan hutan yang mungkin kalau nggak malam, sore hari aku menikmati udara gitu ya, yang udah menghindar dulu dari sosmed gitu ya. Kita tuh butuh itu. Mau itu kita bermain sosmed, kita butuh itu. Detox itu kayak dikosongin dulu loh gitu kan. Main sosmednya, main HP-nya dikosongin dulu sedikit, diatur. Bukan berarti diblok abis-abisan ya. Terus gini sayang, kita tuh butuh yang namanya kalau lagi jatuh cinta sama seseorang, kita ada waktunya kita emang kangen banget sama seseorang itu. Atau misalnya kita tuh pengen diperhatiin gitu, ada waktunya kayak gitu. Tapi nggak setiap waktu gitu, nggak setiap waktu. Makanya ada macam-macam orang tuh yang kayak mengajarkan teori kayak attachment style dalam jatuh cinta, dalam hubungan asmara gitu, kayak secure, kemudian avoidant, ada anxious, ada disorganized gitu kan. Banyak, bahkan ada yang nggak mau percaya. Manusia tuh sangat-sangat bebas memilih. Tapi kalau aku boleh memilih dan menyarankan kepada kalian ya, pilihlah gitu. Nggak apa-apa kita kategoriin kita tuh tipe yang mana gitu. Jadi sebagai penunjuk aja gitu, sebagai kompas gitu loh. Gitu. Jadi kita tuh nggak bener-bener aku tipenya apa ya, terus aja mengulang-ulang pertanyaan itu.
gitu. Dan kadang perempuan sekarang umumnya banyak cewek di luar sana sekarang kayak ngomong bahwa if he choose he would gitu ya. Jadi kayak ke cowok gitu ya, yang cewek itu banyak yang ngomong kayak if he choose he would gitu. Ini tuh if he choose he would-nya tuh dalam konteks apa gitu. Jadi kalau dia memilih kamu, dia akan melakukan segalanya. Tentu tidak semuanya. Dia akan melakukan yang mungkin kalian berdua sepakati itu penting. Contoh, kalau seorang laki-laki pada akhirnya akan dan sepakat kalian berdua, ini ya, ingat ya, kata kuncinya kalian berdua sepakat untuk menikah, kalian berdua sepakat menikah, maka dia akan usahakan dan kamu juga akan mengusahakan itu. Jadi nggak cuma satu sisi gitu. Nikah, jadi yang cowok bagi tugas gitu loh. Yang cowok ngontak wedding organizer, kamu ngontak yang bagian bridal atau misalnya gaun pengantin gitu kan, atau kostum pengantin. Terus nanti kamu ngontak bagian venue gitu kan, bagian apa tempat pernikahannya di mana gitu. Ya itu bagi tugas, dan yang cowok nanti nyiapin beberapa dananya, kamu juga nyiapin gitu kan. Ini memang kita tuh hidup di era di mana menurut tradisional harus cowoknya yang bayar mahar ceweknya gitu, atau misalnya ini kita tuh di Indonesia tuh hidup seperti itu gitu. Jadi kalau di barat gimana? Beda, normanya beda. Jadi ini nggak bisa dipukul rata. Di satu sisi bahwa laki-laki tuh harus jadi provider, harus jadi protektor. Oke, memang laki-laki terlahir seperti itu, tapi dibutuhkan kerjasama gitu. Banyak orang yang merasa nggak mau denger, aku pengennya jadi cewek, udah cowok aku aja semuanya gitu. Terus kamu nanti pengennya dikasih princess treatment gitu semuanya. Atau yang cowok juga sekalinya dia bad boy juga, wah gue mainin nih cewek gitu kan gitu. Gua kejar dulu, di love bombing gitu kan. Terus kemudian nanti kalau udah dapat manisnya buang gitu. Nggak gitu. Jadi pentingnya bersama dengan orang yang tepat itu adalah memang betul. Jadi kalau misalnya sebuah hubungan itu penting banget kalau misalnya kita tuh berdua gitu, saling mengusahakan berdua gitu. Jadi kayak aku di bagian ini ya sayang, kamu di bagian ini. Perhatikan deh, rata-rata pernikahan atau hubungan pacaran yang langgeng, bahkan aku di antara banyaknya tren di TikTok yang putus, selingkuh, kemudian egois, pasti ada aja satu atau dua yang langgeng. Perhatiin yang kayak gitu. Yang langgeng itu berarti artinya udah tepat itu. Yang langgeng itu biasanya saling mengusahakan. Lihat, dia di pola yang langgeng, di pola hubungan yang langgeng tuh pasti kayak mereka tuh saling mengusahakan gitu loh. Kalau jauh nanti ketemu lagi, jauh dulu bentar, ketemu lagi. Entah itu yang ini pengen ketemu atau yang cowoknya pengen ketemu atau ceweknya, pokoknya saling ganti-gantian. Sehingga karena langgeng tuh kan selalu terkoneksi ya, walaupun mungkin ada jarak, ada kesel, drama, sedikit berantem kecil, tapi nanti balik lagi. Tapi lihat, kalau yang tidak langgeng itu sekalinya dia putus, diskoneksi, entah satunya mau pergi, entah yang ini mau pergi, pokoknya salah satunya pergi. Makanya nggak bisa langgeng gitu. Sehingga yang ini mungkin yang cewek sakit hati lah, cowoknya pergi tiba-tiba minta putus gitu kan, atau diselingkuhin. Dan yang cowok juga bisa aja, nggak semua cowok itu bajingan gitu. Jadi nggak semua cowok itu kayak auranya kayak misterius gitu, terus asal mutusin, nggak semua. Ada cowok yang memang baik ya, green flag gitu ya. Memang makin kesini makin rumit ya, makin complicated. Pada akhirnya nanti akan ada ucapan kayak, udahlah bodo amat, gue mah nggak mau ngurusin soal cinta, gue pengen karir aja. Nggak bisa gitu juga, karena kadang di dunia karir sekalipun kita bisa jatuh cinta sama seseorang gitu. Ada orang yang bikin kita nyaman, atau misalnya kita yang suka dengan orang itu duluan gitu. Kadang nggak masalah loh siapa duluan yang kecintaan gitu kadang. Tapi selama kecintaannya itu dibalas, nah itu yang nyaman. Itu jadi pentingnya nemuin orang yang tepat dalam hubungan itu. Jadi cari, kalau misalnya ternyata ngerasa nggak serak, ya udah nggak apa-apa, pisah dulu gitu, pisah aja. Memang harus dicari jodoh itu sampai ketemu yang tepat, yang bener-bener klik sama kamu gitu.
gitu sayang. Jadi kalau kamu ngerasa gitu sayang, kalau kamu ngerasa kayak klik, tapi kok kayak nggak bener-bener klik gitu, kayak aduh dari tahun ke tahun kayaknya susah, dari bulan ke bulan tuh kayaknya aduh nggak cek, entah itu dari kamu atau dari dia gitu. Nggak apa-apa, bebas, kamu boleh pisah gitu. Tapi perhatikan pisahnya juga nggak gampang, nggak gampang untuk mengatakan pisah kan. Kamu tuh merenung dulu gitu loh, kayak gimana sih pisahnya tuh segimana sih gitu. Apakah ini udah bener-bener gawat, udah bener-bener parah gitu kan, gitu. Kadang banyak banget memang nasihat tentang cinta di internet yang harus kita filter gitu, kayak wah ini cowok friendly, cewek friendly, dia tebar pesona gini-gini, banyak. Karena memang kadang nasihat cinta di internet tuh nggak untuk setiap orang. Ada nasihat cinta yang mungkin lebih cocok untuk golongan ekstrovert gitu. Kalau memang kamu percaya ada yang namanya introvert, extrovert gitu, atau ambivert gitu. Ada juga yang nggak percaya sama sekali. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tuh ya udah deh gitu aja gitu kan. Orang tuh nggak harus dipatok sama satu kecenderungan kepribadiannya gitu. Karena itu kecenderungan mematok kepribadian itu pasti sifatnya situasional. Kadang hari Senin kamu bisa extra cheerful sehingga kamu dikategorikan extrovert. Hari Selasa kamu bisa sedih banget, mungkin pendiam banget, akhirnya kamu dikategorikan introvert. Jadi nggak stabil kan? Tapi nggak masalah. Kadang-kadang pengkategorian seperti itu untuk branding ya oke lah. Tapi jangan sampai bener-bener bener-bener menutup ya. Bener-bener menutup bahwa oh aku tuh introvert, aku nggak bisa sosialisasi sama orang. Aku tuh orangnya gini gitu. Nggak, jangan sampai gitu. Makanya ini antara pro dan kontra gitu ya terhadap itu. Karena sebenarnya manusia itu sangat-sangat adaptif gitu, situasional banget. Hari ini harus ketemu klien dan harus bisa seperti extrovert gitu. Ya udah begitu. Mungkin Selasa waktunya ketemu dengan keluarga yang lebih tua, harus sopan, sehingga labelnya kayak introvert gitu. Jadi itu tadi ya poinnya ya. Pastikan kamu jatuh cinta di dalam masa-masa hidupmu. Di dalam masa-masa petualangan dalam hidup kamu, entah itu kamu usianya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun dan seterusnya, 40 tahun. Kan hidupnya memang perjalanan kan, gitu. Jadi pastikan kamu memang menjalani waktu dengan orang yang tepat. Kalau memang sudah waktunya saling merelakan, ya sudah, tarik nafas yang panjang, relakan, gitu. Kamu gagal move on, Kak Sabiru, aku gagal move on, gimana nih? Aku masih tetap mikirin dia, cowok aku atau cewek aku gitu kan. Begini sayangku, nanti juga pasti ada gantinya. Gitu, walaupun kamu gak sebentar. Kadang itu tadi yang pernah aku bilang kemarin. Kita tuh terlalu sibuk mengejar orang yang kita sukai. Kita sampai lupa bahwa ada orang juga yang sayang sama kita. Gitu. Tapi aku nggak mau Kak sama orang itu, ya udah mungkin berganti lagi dengan orang yang lain, karena memang harus kayak magnet gitu ya. Hubungan cinta tuh harus kayak magnet, harus sama-sama ketemu gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi aku bisa bilang bahwa jatuh cinta tuh gitu. Menarik ya. Jadi mungkin poin yang bisa diambil kesimpulannya adalah habiskan waktu dengan orang yang tepat, mau itu pacaran, mau itu nikah gitu. Kemudian memang jatuh cinta itu sama-sama memilih keduanya gitu. Jadi nggak cuma salah satunya doang. Makanya itu kan ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan tuh kayak begitu gitu. Berarti emang bener kamu tuh mungkin cinta sama dia, tapi dia nggak cinta sama kamu, dan perasaan tuh berubah dari waktu ke waktu. Yang tadinya pacaran awet sebulan, 2 bulan, 1 tahun, di tahun ketiga atau tahun keempat bisa tiba-tiba putus kalau pacaran. Kalau nikah juga bisa tiba-tiba cerai. Makanya kalau masih saling memperjuangkan, itu nasihat yang paling benar memang itu. Walaupun nasihat ini kayaknya beredar juga di internet ya, atau di sosmed atau di buku, biasanya gitu, saling memperjuangkan tuh. Karena akar dari perceraian, akar dari putus hubungan itu adalah disconnection. Jadi kayak udah aja gitu, ditutup satu jalur, entah itu ceweknya, cowoknya, entah itu selingkuh atau tidak,
entah itu mati rasa atau tiba-tiba dia tertarik sama yang lain gitu kan. Kamu juga nggak bisa loh setia sama seorang, aku orangnya setia, tapi besok-besok kamu ngelihat, oh cowok ini lebih menarik ya, atau cewek ini lebih menarik ya, pindah deh kamu. Gitu, minta putus sama yang lama. Terus yang lama bengong, hah, ini gimana? Aku kan sama kamu udah. Nah, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi memang ya dinamis banget. Jatuh cinta tuh kayak main api, betul. Gitu. Dan gitu. Jadi nasihatnya adalah ya udah, kalau misalnya kamu merasa ada di hubungan yang mengekang, bikin kamu nggak bahagia, cintai dulu diri kamu sendiri. Kalau misalnya emang udah waktunya kamu merasa, oh udah deh, dia nggak mengusahakan lagi, aku juga nggak mengusahakan lagi, mungkin lebih baiknya putus, ya sudah, itu adanya, itu yang terjadi, gitu. Tapi kalau misalnya keduanya sama-sama langgeng dari tahun ke tahun, bisnis bersama, kemudian membayangkan masa depan bersama, dan kemudian mulai eksekusi planning di masa depan bersama, gitu kan, gitu. Itu yang kayak gitu cari, gitu. Kalian mau berjuang bareng-bareng, gitu kan, gitu. Dan emosi dia juga stabil, yang laki-laki, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tidak marah luar biasa. Kalau marah tuh kayak woi gitu kan, woi gitu kan, gila kamu, nggak kayak gitu. Atau misalnya kamu tuh ya, aku tuh udah gini, enggak. Kalau dia sayang atau kita sayang sama seseorang, kita relatif ada batas emosinya, jadi kayak stabil. Memaafkan memang memaafkan, tapi kalau misalnya memaafkannya juga karena apakah dia selingkuh terus kita memaafkan, nah itu agak-agak beda tuh konsep memaafkannya. Kalau misalnya memaafkannya tuh kayak, aduh sayang maaf ya aku pecahin barang kamu. Nah kalau kita sayang sama dia, oh ya udah, ketawa dulu mungkin atau rewel dulu, aduh itu punya aku, kesayangan aku, barangnya kenapa kamu pecahin gitu. Oh ya udah sayang, nggak apa-apa deh, nanti kita cari dananya buat beli lagi. Atau misalnya kalau misalnya udah menentu financial freedom, kebebasan finansial, ya udah sayang nggak apa-apa, nanti aku tinggal beli lagi gitu. Atau misalnya kalau barang itu ternyata langka banget, ya mau gimana lagi, kalau memang kamu sayang orang tersebut, ya hubungan kamu ya jauh lebih penting. Pasti kalian berdua akan selalu cari solusi gitu. Kayak yang cewek gitu, misalnya mobil cowoknya tuh Ferrari tahun 70 gitu, aduh sayang maaf baret gitu ya. Kalau bisa ceweknya jangan nyetir mobil itu. Karena kita tahu kan cowok sama cewek itu kan ada beda secara pemikiran juga kan. Cewek itu kalau nyetir gimana, cowok kalau nyetir gimana gitu. Jadi jangan kasih barang cowok ke cewek gitu loh, kalau apalagi yang nilainya tinggi gitu, kayak mobil antik atau misalnya motor atau misalnya apa gitu kan. Plus minus lah. Gitu. Jadi nggak ada yang semuanya kayak cowok jago di segala bidang, kemudian cewek jago di segala bidang, nggak kayak gitu. Pasti harus saling bantu membantu gitu. Gitu sih kalau kata aku, sayangku. Dan aku tahu kamu pasti kayak apalagi ya. Jadi membahas tentang itu tadi, if he choose he would gitu. If he is jadi kalau laki-laki itu memilih, dia pasti akan melakukannya. Nggak semuanya. Hanya dalam hal-hal yang kalian rasa berdua sepakat untuk kalian deal. Misalnya aku milih kamu nih, misalnya namanya Via gitu, atau misalnya aku milih kamu namanya siapa namanya, Feby Putri, atau misalnya aku milih kamu Radit gitu, atau misalnya aku milih kamu Brian gitu. Ya kalian sepakat saling memilih gitu. Dan itu aja sih mungkin. Ada tambahan lagi memang sedikit. Memang kalau cowok gitu, ada nasihat di luar sana. Jangan terlalu, mau cowok mau cewek, kalian itu sayang, jangan terlalu di press gitu ya. Kayaknya ini bukan masalah avoidant anxious gitu ya, tapi kayak yang berlebihan tuh nggak baik. Makanya pentingnya kita tuh stabil di hubungan gitu. Jadi kayak terlalu mengejar-kejar juga nggak baik, terlalu mengabaikan juga nggak baik gitu. Makanya banyak cewek yang ngerasa kayak, pacar aku nggak peduli lagi sama aku, dia tuh kayak nggak peka gitu kan.
Ya kan ada levelnya, nggak pakainya tuh sampai mana. Kalau sampai kamu dibiarin berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu, suami kamu atau pacar kamu gitu kan, cowok kamu gitu ya, itu sih parah. Tapi kalau cuma nggak pakainya sehari 2 hari sih ya mungkin dia ada tugas gitu. Kamu juga jangan terlalu, kamu tuh nggak sayang sama aku tuh nggak, kamu tuh nggak ngehargain aku, kamu nggak sayang sama aku gitu. Cowok tuh kalau misalnya, lah ilah, kemarin gua ngambilin dia ini apa gitu kan, apa pengorbanan gua udah traktir dia gitu kan. Ada perbedaan sudut pandang di sini antara cowok dan cewek gitu. Gitu sih, jadi menarik ya teman-teman gitu. Ya sayang-sayangku, sayang online gitu. Ya of course lah, kita semua harus saling menyayangi gitu. Kamu apa sih sayang-sayang, kamu kan bukan pacar aku. Ya nggak harus jadi pacar lah, buat jadi sayang tuh kayak ke anak juga bisa sayang, ke saudara, ke teman gitu kan. Tuh, inilah yang kadang hilang dari dunia kita gitu. Kita lebih pilih membenci daripada mencintai. Tapi aku tuh trauma tahu mencintai kayak gitu, akhirnya aku nggak diabaikan, diselingkuhin gitu. Ya gimana ya, kan gini loh. Gelap juga ya, bentar. Coba gua agak mainin dikit. Nah, ya gimana ya? Nggak masalah sih gagal gitu. Nggak masalah kita mengulang gitu loh. Dan cowok-cowok juga di luar sana gitu. Gua trauma bang gitu. Gua pernah cinta banget sama cewek. Akhirnya cewek itu lepas atau ya kalau gue boleh share trauma gue juga trauma dong. Gue cinta sama cewek, dia juga cinta sama gue, dia meninggal gitu kan, itu juga bikin trauma. Tapi bukan untuk dibandingkan. Lagi-lagi sorry kalau misalnya gue agak salah. Jadi intinya setiap orang menghadapi pertarungannya masing-masing gitu. Itu sih dari gue, dari podcast sama Bang Sabiru di podcast 6 Otak. Makanya mikir dong. Kamu hati-hati sayang, kamu baik-baik, ini sudah mulai berganti tahun. Happy New Year, selamat Natal dan Tahun Baru buat kamu sayangku. Semoga kamu makin cantik, semakin manis, semakin ganteng juga gitu kan. Jadi kok ke cowok sayang-sayang nanti kiranya jadi homo. Enggak lah, kita tuh harus saling menyayangi gitu, sesama manusia gitu. Karena kalau bukan sesama kita siapa lagi gitu. Masa mau dengan alien gitu kan. Ya nggak gitu juga konsepnya gitu. But that's it gitu. Kamu hati-hati teman-temanku sayang onlineku gitu. Semoga kamu mendapatkan apa yang ingin kamu capai. Entah itu kamu mau lebih ganteng, jadi lebih cantik. Entah itu kamu mau mencapai sekolah yang lebih tinggi, punya bisnis yang lebih jauh lebih baik, lebih kaya, lebih tenang, pengen punya rumah, punya mobil, punya motor, pengen punya skincare lah, atau punya perhiasan lah. Atau kamu pengen tenang, misalnya kamu pengen ke desa gitu kan, pengen bisa liburan, traveling, setiap orang pasti punya keinginan. Nah, cintailah keinginan itu ketimbang kamu mengejar sesuatu yang bikin kamu gak nyaman gitu, kayak diabaikan atau misalnya diselingkuhin. Kamu boleh lepas dari hubungan seperti itu. Makanya ya kayak nasihat hubungan toxic, red flag, green flag, segala macem, itu penting banget buat kamu ketahuin. Gak apa-apa banyak-banyak tahu, jadi kamu jadi gelas kosong gitu loh. Dah itu aja ya sayangku, makasih banyak lo udah dengerin aku. Semoga kamu sehat dan panjang umur. I love you, dadah sayang. Sampai jumpa lagi. Peace.